Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan main seru-seruan ya. Nah, kemarin videonya sudah mengupload caranya ini menghafal pin kiproknya ya, kiprok yang warna hitam dan juga yang warna hijau ya, hijau dan hitam. Nah, kali ini saya akan eh, menguji coba eksperimen ya. Nah, di sini akan saya simulasikan sebelum kiprok dipasang di motor, apakah kiprok ini benar-benar bagus atau tidak ya. Sebetulnya nggak usah serumit ini, tapi sekedar berbagi ilmu saja ya mas yo. Nah, kita akan mengetahui bagaimana kiprok yang ori, bagaimana kiprok yang bagus untuk simulasi untuk cas-casan aki ya, untuk buat ngecas aki bagus seperti apa. Oke, kita langsung saja simak. Nanti saya kasih tahu yang rusak juga ya mas ya. Yang rusak juga itu penampakannya seperti apa kalau disimulasikan pakai trafo seperti ini. Nah, hal pertama yang harus kita gunakan yaitu ini adalah trafo CT ya mas ya. Nah, ini trafo CT yang mempunyai tegangan 12 dan 18 volt. Dan di sini saya menggunakan untuk simulasi spoolnya saya menggunakan di sini ya. Nah, ini langsung saja kita ukur ya. Yang perlu kita hafal yaitu ini yang warna hijau kita sebagai ini aja ya, sebagai ground, sebagai masanya kiprok, dan yang kuning ini sebagai lampu ya, sepul lampu, dan yang putih sebagai sepul pengisian. Nah, kita akan cek satu persatu berapa tegangannya yang masuk ya. Ketok ora ya, ketok ini. Sebentar. Meternya ora ketok. Ketok ya. Loh, ora ketok. Nah, wis gini ya. Nah, ya. Ini posisinya AC ya Mas ya. Posisinya AC. Kita ukur dulu karena ini ground, kita taruh ke negatif dan yang sini positif positifnya multimeter ya. Sebenarnya ini ketiganya ini keluarannya AC semua ya, AC semua. Oke, kita cek untuk yang sepul lampunya berapa tegangannya. Sorry. Loh, oh reng, sorry. Nah, terbaca 19 volt AC. Kemudian untuk yang sepul pengisiannya ini kita ukur berada di 32 ya. 32. Sebenarnya langsung taruh di sini 32 langsung. Ya, ini kan ada 32 tegangannya. Itu bisa. Nah, ini ya. 32 AC dan di sini 19 volt untuk yang sepul lampunya. Nah, kita langsung menuju ke simulasi kiproknya ya. Kita uji dulu ini yang hijau dulu ya. Kita uji dulu yang hijau. Nah, di sini adalah ada kiprok ori ya Mas ya. Di sini ada yang sebelah kiri adalah kiprok ori yaitu kodenya punya Mio 5TL ya. Dan di sini adalah kiprok KW. Tapi kiprok ini menurut saya sudah lebih canggih ya daripada yang ori. Kenapa? Karena kalau secara logika kita lihat nanti pada tegangan outputannya yang keluar ya. Nah, oke, kita langsung saja cek yang ini, yang KW ya Mas ya. Kita nggak usah nyebut merek ya Mas ya. Nah, yang warna putih taruh ke putih, yaitu sepul lampu. Sepul pengisian yang putih ya. Sepul pengisian. Nah, yang hijau kita taruh di sini ya, yang warna biru, yang groundnya. Oke, ketok ya. Ketok. Nah, yang putih ke putih, ini ya, yang putih ke putih, yang hijau ke masa. Masanya itu yang ini ya, yang ke biru. Nah, ini kan dari sepul lampu ya.
dari 10 lampu kita cek 10 lampunya dulu, tegangan AC-nya. Kalau kiprok 4 kaki seperti ini kan output lampunya itu kan AC ya Mas ya. Kita cek tegangannya sama seperti tadi 19 volt. Nah, supaya lampunya tidak mudah putus, tidak gampang putus, maka diregulasi oleh kiprok ini ya. Nah, ini yang warna kuning ini diregulasi, disambung ke sini akan, nah perhatikan berubah ya tegangannya ya kalau kuning sama kuning disambung ini ya. Nah, berarti kiprok lampunya, kiprok yang menuju ke lampu itu bagus kondisinya karena tegangan lampunya 12 volt. Nah, kemudian untuk baterainya ya, untuk baterai di sini kan yang warna merah yang untuk melakukan pengisian ya. Nah, di sini yang warna merah kita rubah ke DC. Nah, kita cek ke DC. DC ya, ini groundnya, dan di sini menuju ke aki. Nah ya, menuju ke aki 15,5 ya, 15,5 wis saya katakanlah cukup lah ya. Sebenarnya agak tinggi sedikit, nah, tetapi masih menurut saya masih aman untuk 15. Sebenarnya yang ideal itu 14,5 ya, 14 sampai 14,5 itu yang ideal. Tetapi kalau 15 ini saya rasa kalau di barang elektronik masih aman ya. Nah, oke. Yang sepul ini ya yang kiprok ini, yang kiprok KW sudah kita cek ya. Nah, kemudian kita coba cek perbedaan yang dari yang ori dengan yang KW itu ada perbedaan terhadap tegangannya ya. Kalau saja karena soketnya warna hijau, kita langsung, nah yang putih ke putih. Untuk masanya di sini konek ke biru. Nah, kan tinggal 2, berarti yang kuning untuk lampu ya. Kita kembali lagi ke AC. Rangnya 2 angka belakang koma. Oke. Di sini groundnya kita cek lagi. Nah, 19 untuk outputan tegangan trafo sebelum diregulasi oleh kiprok. Kita ambilkan dari yang ke kiprok, kita sambungkan. Nah ya, ini yang ori ya, untuk tegangannya 12,16, hampir sama dengan yang KW. Masih aman untuk tegangan untuk lampunya. Nah, kita cek ke pengisiannya. Sorry, ini kita ganti ke DC dulu. 2 angka belakang koma. Nah, di sini ya. Nah, di sini adalah di sini ada perbedaan. Kenapa tegangan DC-nya itu terbaca 7? Nah, jadi di sini perbedaan yang orinya karena sejujurnya untuk outputan di sini ini tidak full DC ya, berbeda dengan yang ini. Ada full DC-nya ya. Kalau di sini tegangan outputnya full DC, kalau yang untuk yang orinya itu avometer tidak akan bisa membaca. Nah, ini ya. Terbaca 6 ya, terbaca 67 DC padahal itu ya. Nah, seharusnya kan harus masuk ke 14, masuk ke 14,5. Nah ya. Nah, apakah ini rusak Mas untuk yang kiprok orinya? Belum tentu ya Mas ya, belum tentu. Kita cek dulu pakai koplingan seperti ini ya, pakai kapasitor seperti yang di motor-motor sebelumnya dulu Mas ya, yang sudah kita gunakan langsung ke motornya ya. Nah, kita pakai kopling seperti ini untuk kapasitornya ya. Nah, silakan kalau yang mau bikin-bikinan sendiri, mainan bisa. Ini tadi ada tegangannya. Oke, yang warna hitam ke main ya, ini kan ada lambangnya main ke negatif. Nah, yang warna merah menuju ke pengisian outputan kiprok ya. Aduh. Nah, ini ya. Nah, oke. Ini yang negatif, yang hitam ke negatif, kemudian yang merah ke positif. Nah, kita butuh alat bantu seperti ini. Kita coba cek berapa tegangannya.
Nah, baru dia terbaca ya 15,14 ya. Nah, jadi kesimpulannya gini, kenapa kita harus menggunakan seperti ini, kapasitor ya, tuh 15 ya, karena di sini di dalamnya itu sudah dilengkapi dengan kapasitor ya, kapasitor seperti ini untuk yang KW ini. Nah, tetapi untuk lebih amannya, menurut pengalaman di lapangan ya, kalau Kipro KW, tegangan untuk keluaran akinya kalau rusak itu over ya Mas ya. Jadi tidak ngedon ya tegangannya. Kalau rusaknya kiprok yang KW itu, kalau buat yang ngisi aki yang jalur merah ini, yang pengalaman di lapangan itu bisa besar kalau kiproknya yang rusak. Bisa menuju ke 16, 18 sampai 20. Nah, sehingga bisa merusak aki tersebut. Padahal sebenarnya awal mulanya yang rusak itu kiproknya ya. Kan aki kalau dikasih tegangan berlebihan pasti dia rusak selnya, panas ya. Nah, kalau ya kiproknya yang ori, kalau kiprok ori yang rusak itu ngedon tegangannya. Nah, jadi berada di sekitarannya itu tadi. Nah, nih berada di sini tegangannya sekitar 6, 5, bahkan sampai sekali tidak mengisi. Berada di 1-2 volt DC ya Mas ya. Nah, jadi di situ perbedaannya berdasarkan fakta di lapangan yang sudah ya. Nah, kemudian di sini ya. Ini yang warna hijau sudah kita cek. Kemudian kita coba mengeceknya yang warna hitam. Nah, jadi gini, saya jelaskan karena saya tidak punya yang soket yang warna hitam yang ori ya. Dan di sini saya punya KW ya, punya KW mereknya ini. Nah, baca sendiri, saya nggak menyebutkan merek. Kemudian di sini ada kiprok yang kurang bagus atau katakanlah yang rusak dan KW ya. Kita coba uji. Oke, ini kiprok yang masih normal ya, baru nih. Saya buka bungkusnya ya. Baru. Nah, sedikit perbedaan di sini sudah saya jelaskan kemarin ya di videonya. Di sini ada perbedaan untuk warna soket kiprok yang hijau dan yang merah. Ya, di sini ada kalau warna lampunya ini ya, warna kiproknya, warna kabelnya. Di sini perbedaannya. Nah, kita nggak bahas itu lagi. Kita langsung untuk simulasinya soket yang warna hitam. Hijau ini ke massa. Ya, hijau ke massa, kemudian yang putih ini ke ya putih untuk melakukan pengisian. Nah, kemudian tinggal dua, ini akan kita ukur atau kita uji ya. Kita ukur dulu inputannya seperti biasa, harus urut. Yang negatif kok ngeblur. Yang negatif ke hijau, yang positif ke ini, ke AC ya. 19 volt untuk keluaran trafonya. Nah, kemudian 19 volt ya. Nah, ini diregulasi oleh kiproknya. Cek sepu lampu ini ya. Nah, dia terbaca 13,3. Agak tinggi ya Mas ya daripada kiprok yang tadi yang warna hijau. Nah, ini. Oke. Berarti sepu lampunya masih kategori aman. Maksimal berada di 14 lah sekitaran. Loh, dia turun ya. Wis aman ya. Kemudian untuk outputannya yang menuju ke aki atau pengisian di sini yang warna merah. Ini kita alih ke DC dulu. Nah, di sini. Nah, dia terbaca sekitar 15,5 ya. Oh, dia cukup besar ya untuk melakukan pengisian aki. Oh, dia naik terus. Nah, tapi dia turun lagi ya. Hampir mendekati 16 ya. Oh, dia menuju ke 16. Nah, di sini berarti untuk merek ini. Nah, untuk merek ini berarti saya rasa kurang bagus ya untuk melakukan pengisian. Tetapi kalau digunakan untuk motor-motor yang jarak tempuhnya berdekat-dekat saja ya Mas ya, itu bisa diaplikasikan pakai kiprok KW seperti ini. Agak tinggi sedikit nggak apa-apa ya. Tapi untuk
Kalau untuk perjalanan jauh, usahakan jangan pakai kiprok yang KW seperti ini karena tegangannya sangat tinggi. Nah, kalau yang kiprok yang ori itu Mas ya, kalau tegangan untuk mengisi akinya sudah full, dia ampernya akan menurun sehingga tidak mengisi lagi. Tapi kalau kiprok yang KW, dia akan terus mengisi ya, terus mengisi terus. Biasanya cirinya itu kalau kiprok KW bodinya agak panas ya. Agak panas. Kalau yang ori itu hangat saja. Nah, karena di situ tadi ampernya dia akan terus berjalan. Ampernya kalau dipakai avometer itu ya, ampernya akan nggak terlalu turun sekali, sedikit besar. Nah, ini kita ukur lagi ya di sini untuk tegangan anunya baterai apa kok baterai tegangan lampunya dia normal ya. Nah, dia terbaca 13 normal untuk nggak ngerusak lampu. Nah, di sini untuk baterainya ini tegangannya tinggi ya. Oh sorry tegangannya lumayan tinggi. Nah ya sampai menyentuh 16 tadi ya. Kemudian kita akan mengeceknya untuk kiprok yang kurang bagus ya. Sebenarnya ini kalau di motornya ya, kalau saya pasang di motornya ini sudah jelek ini kiproknya. Tapi kita coba uji pakai simulasi ini seperti apa kiprok yang jelek. Nah, yang sudah jelek di motornya ya. Oke, ini kita langsung ke putih untuk spool pengisian. Masanya di sini yang hijau ke biru. Nah, tinggal dua kita ukur ground. Tak ukur lampu dulu di sini. Oh sorry, di sini tegangannya 19 normal, keluaran trafo kita cek. Nah, dia masih bisa meregulasi ya, aman untuk tegangan lampunya, aman. Nah, kita cek untuk tegangan baterainya. Oh ya, dia over ya, dia hampir menyentuh angka 17 ya, kelihatan ya, dia naik. Oh ya, oh dia menyentuh 17 AC. Oh sorry AC ya Mas ya, kita ukur pakai DC. Sorry. Nah ini ya 15. Oh ya, dia akan terus naik. Nah, dia akan terus naik. Ya hampir sama ya dengan yang ini ya. Pokoknya yang kiprok KW itu ya, kalau sudah menyentuh 16 saya rasa ini kurang bagus ya. Hampir 16 itu untuk melakukan pengisian aki kurang bagus saya rasa. Nah, di sini saya katakanlah kiprok ini apa? Gak bagus ya. Gak bagus kalau yang ini. Kalau untuk masalah spool lampunya ini sudah masih normal ya. Masih normal untuk tegangan lampunya. Nah, dia akan terbaca 12. Nah, dia masih normal ya. Oke. Nggak banyak-banyak ya, sudah 18 menit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya, untuk masalah pengecekan kiprok atau bermain-main dengan simulasi kiprok ya. Oke, itu saja. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari DMM Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.